Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Diki. Kali ini kita akan coba sharing mengenai database, servlet, dan data tabel. Fokus kita ada 3. Pertama, bagaimana kita membuat database dan tabel di MySQL. Nah, untuk MySQL-nya sendiri kita akan pakai aplikasi SAM ya. Terus kedua, kita nanti akan mencoba menggunakan data tabel. Terus ketiga, kita akan membuat mengkorelasikan antara servlet dengan database. Kita akan membuat database dengan SAM ya. Pastikan SAM-nya itu udah running ya teman-teman. Jadi MySQL sama Apache-nya sudah di run, di start ya. Kemudian kalau sudah run, kita masuk ke localhost ya. Localhost PHP MyAdmin ya. Ini tampilan utama dari PHP MyAdmin. Untuk database kita memakai database MySQL kita memakai SAM. Sudah bukan buat bikin sebelumnya. Saya sudah buat tabel baru, tabel admin. Tampilannya adalah untuk apa namanya? Ada ID admin, ada nama admin, field-fieldnya ya, ada password keterangan, dan udah ada isinya ya. 1, 3. Saya kira untuk pertama, poin fokus pertama membuat database dengan PHP MyAdmin ini tidak sulit ya. Misalkan kita mau nambah nih, kita tambah aja nih. Oh, misalkan di sini kita cariin, kita bikin tambahan, misalkan admin saja nih, admin 1 lah, yang misalkan admin utama, admin doang. Tulis nama ya, udah ada nih nama adminnya, ada bertambah. Jadi untuk membuat database memakai SAM SQL ya, saya kira ini tidak terlalu sulit. Kita akan kembali ke fokus kita yang kedua adalah bagaimana caranya menampilkan apa mana tadi? Caranya menggunakan data table. Data table ini apa namanya? Ini adalah website untuk data table. Jadi tabelnya interaktif teman-teman. Untuk membuat ini kita copy nih, ya, copy ke saya udah copy sebelumnya. Kita copy misalkan ke index HTML. Kita copy. Ya, kalau script pakai script ya. Kalau apa namanya JavaScript ininya tagnya pakai tag script. Nah, kedua adalah di copy juga ini untuk JavaScript yang online-nya ya. Ini dipakai. Nah, JavaScript ya, biasa script source-nya ini diakhiri dengan tag script. Ini CSS. Ini adalah JavaScript yang akan kita pakai. Kemudian untuk stylenya CSS-nya kita pakai ini ya. Ini copy aja, masukin ke samanya. CSS-nya semuanya online. Jadi ini kalau kita harus agar CSS-nya ini jalan, kita harus connect ke internet. Nah, ini sedangkan ini adalah file HTML. File HTML ini. Ini kita copy semua, copy ke sini. Ya, copy ke sini semua. Filenya udah copy semua. Saya simpan. Nah, ini tak saya simpan. Nah, coba kita running ya teman-teman. Tadi apa? Di localhost atau coba kita buka ya. Di sini. Terus SAM htdoc data table ya. Coba kita run. Nah, ini jalannya. Ini udah jalan. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya membuat database, mengkoneksikan database ini, database yang kita buat ke
ke NetBeans. Nah, tentunya di sini kita harus buat project baru. Udah buat sebelumnya namanya LATDB ya. Terus koneksi. Nah, yang perlu diingat adalah koneksi. Koneksi antara apa namanya, antara server NetBeans ini ya, server ke database sama SQL itu harus pertama kita tambahkan file jar filenya ya, yang ada di sini. Kita sebelumnya belum ada link. Ya, di sini buat folder baru namanya lib. Nah, di folder lib ini pakai apa namanya, di paste file jarnya ya, file jar ini. Ini saya pakai dua file jar karena ada sebelumnya ada kendala. Kemudian yang kedua, yang ini file jarnya juga ini harus copas, copy paste ke apa namanya, ke Java-nya, Java instalasi Java-nya. Kalau karena saya pakainya 64 bit, adanya di program file ya, program file Java, kemudian JDK di file JDK-nya di lib. Nah, ini dipaste ya teman. Pastikan servisnya jalan. Kemarin saya kendalanya di sini. Ini sebelumnya ini disconnect kan, harus di start. Tapi ketika di start ini nggak bisa masuk. Ternyata memang driver yang untuk MySQL JDBC-nya ini tidak ada di file yang versi 5. Ternyata saya harus download yang versi 8. Driver yang JDBC-nya ini ada apa? Driver ini ya. Nah, ini driver yang ini tidak ada di yang versi 5. Oke, kalau ini udah connect dan di sini juga sudah ada ininya, harusnya bisa terkoneksi ke mana? Bisa terkoneksi ke database ya, ke file yang tadi ini, indeks HTML ini, saya isinya dipastikan ke indeks HTML di apa namanya, di servlet ya, di apa namanya, ya di project kita. Nah, ini kalau kita coba running ya, kita coba running aja. Larinya kemana? Nah, isinya sama ya teman-teman. Ini dengan tadi yang ini sama ya. Ini sama. Jadi apa namanya, data tabelnya bisa digunakan di server juga ya. Ini kan ini masih pakai HTML, kita coba nanti pakai servlet. Saya udah buat aplikasinya, apa namanya, file servletnya, aplikasi database. Nah, ini aplikasi database ini adalah contoh bagaimana cara memanggil database ke servlet ya. Nah, ini udah jadi. Pertama, ini untuk isinya ini sendiri ya. Pertama yang file index tadi ya teman-teman, indeks HTML ini, yang ini dari mulai sini ke sana kita jadikan sebagai header. Nah, saya udah buat headernya di sini. Headernya isinya apa? Ini buat header. Kemudian untuk servletnya, body untuk servletnya sendiri ini kita ngambil dari database yang telah kita buat tadi. Jadi diambil, inilah codingannya. Pertama kita harus buat variabel dulu, variabel connection statement dan koneksi. Nah, koneksinya ini sudah ada servletnya sendiri, file servletnya di sini ya, koneksi. Jadi ketika file koneksi ini dibuat untuk nanti untuk mengupdate database-nya ya, mengambil dari database, mengubah, memproses dan lain sebagainya ada di sini ya. Ngambil dari membuka koneksi ke database. Usernya kita pakai root dan passwordnya kita kosongkan. Nanti ini dipanggil di aplikasi database kita. Kita panggil, untuk variabelnya kita tentukan dulu awal. Nanti kita panggil di sini. Untuk membuka koneksi ke mana, ke database, kita pakai ini ya, codingnya untuk membuka. Ambil semua data dari tabel admin yang telah kita buat tadi dan diurutkan sesuai dengan ID admin 1 2 3 4 ya. Seperti itu. Nanti harus berurutan. Ini kan udah membuat seperti ini ya tabel. Kalau URL ini tabelnya apa aja, kolom-kolomnya.
ada ID admin, email admin. Nah, ini codingannya untuk menampilkan kolom dari database. Coba kita run. Ini kalau belum dilainkan, ini file yang sudah kita buat, sudah kita running ya. Lihat. Ini diurutkan sesuai dengan ID adminnya ya, seperti itu. Oke, ini berarti kita udah bisa mengkoneksikan dari servlet ke database. Selanjutnya tinggal kita mainkan, kita pakai kita pakai data table biar tampilannya lebih bagus. Untuk dengan menggunakan data table ini, sampai saat ini, sampai langkah ini kita sudah bisa memanggil. Nah, ini kita pakai, nanti ini kita pakai juga nih untuk memanggil database di servlet baru kita. Untuk sharing tentang data tabel saya udah buatkan. Nah, jadi kita panggil data tabel, kita panggil database menggunakan data tabel ya, data tabel yang tadi kita sharing ya, data tabel ini. Jadi CSS, JavaScript sama CSS-nya kita pakai seperti ini di servlet kita ya, di project kita nih. Pertama, connection harus tetap ada ya. Yang kedua adalah, nah ini file-file ini nanti ini otomatis ya. Nanti kalau memang di sini ada, kalau kita ada coding tertentu dan membutuhkan import file Java-nya untuk SQL, dia meminta untuk mengimport. Nah, ini karena semuanya diminta diimport, jadi tinggal klik-klik saja ya. Ini file yang akan kita coding untuk memanggil data dari database. Jadi kalau tadi sebelumnya di di indeks ini ya, body kita ini nih. Yang kita pakai di body ini adalah, tadi headernya dipakai buat header ini ya, ke atas. Bodinya yang kita ambil adalah ini. Pertama ini kita ambil body ini ke database kita, di mana disimpannya di sini ya. Ini untuk body kita sampai body sama ya. Cuman kita penamaannya ganti ID admin, nama email dan sebagainya. Dan untuk yang di looping ini sih, TRTN ini ke looping ini untuk mengisi data. Data daripada setiap kolom. Nah, ini kita ambil dari database. Jadinya adalah seperti ini. Ini codingannya persis seperti yang di aplikasi database ini ya. Cuma ditambahkan di sini ada password, ada semuanya ditampilkan. Plus nanti ada menu, di sini ada menu untuk mengubah dan untuk menghapus. Nah, di file kali ini, di yang project kita hanya akan sampai menghapus saja ya. Nah, file untuk ketika file ini dihapus, kita larinya kemana? Ya, kita menghapus database. Nah, ini penutup ya. Ini penutup. Untuk menghapus ini adalah referensinya adalah ke data tabel, prosesnya hapus, dan ID-nya adalah ID admin. Jadi, yang kita hapus adalah sesuai dengan ID admin. Ya. Ketika ID adminnya berapa, klik, ya, maka dihapus sesuai dengan ID admin. Nah, jika ID adminnya tidak nol dan prosesnya adalah hapus, maka kita variabelnya adalah admin ini adalah request get parameter daripada ID. Jadi ID admin ini adalah ID sesuai yang kita ambil. Nah, SQL-nya adalah delete dari data tabel sesuai dengan ID admin yang kita pilih tadi. Sesuai dengan ID admin yang kita pilih. Selanjutnya kita proses. Nah, proses hapus ini adalah memanggil koneksi. Nah, koneksi ini. Jadi proses yang ini, jika prosesnya tadi prosesnya ada pro-nya ini apa, hapus. Kalau pro-nya hapus, berarti di sini adalah data berhasil dihapus. Nah, seperti itu. Kita coba ya, ini coding untuk menampilkan database dengan menggunakan data tabel. Kita coba run. Nah, sudah sesuai ya teman-teman ya. Ini sudah sesuai dengan, jadi kalau tadi sebelumnya begini, kita sekarang adalah ini masih acak-acakan ya, maksudnya ini kita sudah memakai data tabel.
Nah, coba kita sortnya yang Gmail nih. Gmail. Nah, interaktif nih database ini. Nah, coba sekarang kita adalah hapus. Coba kita hapus. ID adminnya 1. Hapus. Nah, kita balik lagi ke kolom data berhasil dihapus sesuai dengan coba kita panggil yang 9. Nah, baik. Ini udah berhasil kita untuk menghapus data. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti di bahasan selanjutnya kita akan mengambil mengupdate ya, bisa update, bisa tambah data insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.